Matius 6 ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Matius 6 ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Oke, shalom, selamat malam. Itu adalah 3 ayat dalam firman Tuhan bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal berdoa, berpuasa, dan memberikan persembahan atau memberikan sedekah. Dan di sana katakan kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dikatakan seperti itu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Hal yang sama juga berlaku pada saat mereka berpuasa. Yesus mengajar murid-muridnya, kalau kamu berpuasa, minyakilah wajahmu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Terus yang ketiga, Yesus mengajar juga tentang hal memberikan sedekah. Dikatakan, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Dan di sana dikatakan lagi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Di sini ada 3 kali Yesus berkata tentang Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dalam 3 perkara tadi, dalam hal doa, dalam hal puasa, dan dalam hal memberi. Gitu ya. Mungkin kita berpikir, bukankah sesuatu hal yang baik apabila kita berdoa atau kita berpuasa dan orang melihat, dan itu menjadi sesuatu yang memotivasi mereka untuk melakukan itu juga. Kita berpikir, oh kalau kita memberi di depan banyak orang, orang akan termotivasi untuk ikut sama-sama memberi. Bukankah itu suatu hal yang baik? Gitu ya, atau kita berpuasa, orang tahu kita berpuasa dan mereka termotivasi, oh kalau karena dia berpuasa, yuk mari kita sama-sama puasa. Bukankah itu sesuatu yang baik? Tetapi mengapa dalam 3 ayat ini Yesus mengajarkan mereka untuk menyembunyikan semuanya? Bahkan di ayat yang terakhir Yesus selalu menegaskan bahwa Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dalam 3 ayat tadi, dalam hal berdoa, Yesus juga bilang, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Dalam hal berpuasa, Yesus juga bilang seperti itu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan begitu juga dalam hal memberi. Gitu ya. Apakah Yesus tidak memikirkan bahwa itu semua bisa memotivasi orang? Seperti yang kita pikirkan selama ini, kalau kita memberi dan orang melihat, itu akan memancing motivasi mereka untuk sama-sama memberi. Apakah Yesus tidak memperhatikan hal itu? Tentunya sama sekali bukan, saudaraku. Nah, pada video ini saya ingin kita sama-sama melihat kenapa hal itu penting di mata Tuhan. Kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan sesuatu yang tersembunyi, terutama dalam hal berdoa, berpuasa, dan memberi. Dan dalam ayat tadi, 3 kali Yesus selalu mengatakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Gitu ya. Kita biasanya berpikir bahwa, oh kalau kita berdoa, nggak masalah di depan banyak orang, atau mungkin kita menggunakan suara yang keras supaya orang sama-sama terpancing untuk ikut berdoa, atau begitu juga dalam hal memberi, gitu ya. Tetapi dari sini Yesus mengajarkan tentang hal menyembunyikan semuanya, gitu ya. Kenapa hal itu penting? Kita akan lihat ada 2 aspek. Pertama adalah buat diri kita sendiri, orang yang berdoa, atau orang yang berpuasa, atau orang yang memberi. Kenapa Yesus menyuruh kita menyembunyikan itu semua? Gitu ya. Pada saat kita memberi, pada saat kita berpuasa, atau pada saat kita berdoa, kalau kita melakukannya di depan banyak orang, maka itu berpotensi menimbulkan rasa kesombongan diri. Berpotensi menimbulkan rasa ingin dipuji oleh orang lain. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita terjebak dalam kondisi pada saat kita memberi, pada saat kita berdoa, pada saat kita berpuasa di depan orang lain, tanpa sadar itu memancing pujian yang bisa menjebak kita. Suka atau tidak suka, butuh atau tidak butuh, Anda dan saya dalam ketika seperti itu, kita berdoa, berpuasa, atau kita memberikan persembahan di depan orang banyak, maka itu memancing untuk orang memuji kita dan menimbulkan suatu kesombongan dan tinggi rohani. Dan Yesus tidak mau hal itu terjadi pada murid-muridnya. Karena itu Yesus menekankan kepada mereka, apabila kamu berdoa, apabila kamu berpuasa, apabila kamu memberi, lakukan itu dengan tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Itu yang pertama. Terus kita berpikir, bukankah baik buat orang-orang yang melihatnya kalau mereka bisa termotivasi kembali, gitu ya. Nah, ini aspek yang kedua adalah selain buat diri kita sendiri, orang yang melakukannya, itu bisa memancing suatu kesombongan, itu bisa memancing suatu pujian yang membuat tanpa kita sadar kita meninggikan diri,
gitu ya. Buat orang lain yang melakukan itu menjadi sesuatu kalaupun mereka termotivasi melakukan itu, mereka ikut memberi, mereka ikut berdoa. Buat Allah yang terpenting doa, memberi atau berpuasa itu dilakukan bukan semata-mata ikut-ikutan. Itu dilakukan karena seseorang menyadari penuh bahwa dia perlu berpuasa, dia menyadari penuh pentingnya berdoa, dia menyadari penuh bahwa dia harus memberi sebagai satu bentuk ucapan syukur kepada Allah. Gitu. Jadi buat orang di sekitar kita yang melihat, Yesus lebih mementingkan bagaimana orang itu melakukan semua dengan pengertian. Bagaimana orang itu melakukan semua karena dia menyadari sepenuhnya bahwa dia perlu melakukan itu. Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah, sebagai bukti bahwa dia bergantung pada Tuhan dalam doa, sebagai bukti bahwa dia merendahkan diri dan berpuasa. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar karena orang melakukannya, maka dia ikut melakukannya itu juga. Gitu ya, jelas saudaraku. Jadi dari sini saya akan menyorot dua hal. Pertama, buat kita sendiri yang melakukannya. Yesus mengajarkan kita untuk mari melakukannya dengan merendahkan diri. Mari melakukannya dengan tidak untuk mencari puji-pujian, tetapi kita melakukannya semata-mata karena kita mau mencari Tuhan, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kita lakukan dengan tersembunyi. Dan dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Tidak perlu kita pamer. Tidak perlu kita pamer kalau kita berdoa, tidak perlu kita pamer kalau kita sedang berpuasa, tidak perlu kita pamer kalau kita memberi. Lakukan itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah, supaya kita tidak terjebak oleh puji-pujian, oleh suatu bentuk di mana orang menganggap kita sesuatu hal yang lebih, dan tanpa sadar timbul kesombongan di sana. Gitu ya. Buat orang lain yang melihat itu semua, Yesus mau supaya mereka melakukannya bukan karena ikut-ikutan, supaya mereka memberi, berdoa, dan berpuasa, bukan karena semata-mata orang lain melakukan itu dan mereka ikut. Semuanya harus dilakukan dengan kesadaran dan pengertian. Seorang yang berdoa, dia harus melakukannya dengan pengertian, dengan kerinduan kepada Tuhan, dengan kesadaran kenapa dia perlu berdoa. Begitu juga orang yang berpuasa. Dia berpuasa bukan karena orang lagi rame berpuasa, atau karena rekan-rekannya berpuasa dan dia ikut-ikutan. Dia berpuasa karena dia tahu dia perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan keadaannya. Semuanya harus dilakukan dengan kesadaran dan pengertian. Begitu juga tatkala dia memberi. Dia bukan hanya memberi karena gengsi, orang lain memberi kemudian dia ikut memberi, bukan karena itu, tetapi dia memberi karena dia menyadari bahwa Allah yang terlebih dahulu memberikan segala sesuatunya bagi dia, dan dia mengucap syukur kepada Allah dalam bentuk pemberian. Jelas saudaraku, itu sebabnya Yesus mengajar murid-muridnya, pada saat kamu berdoa, pada saat kamu memberi, pada saat kamu berpuasa, lakukan itu dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang di surga akan melihat yang tersembunyi itu dan membalaskannya kepadamu. Jelas saudaraku, biar ini menjadi inspirasi buat kita semua. Mari lakukan sesuatu buat Tuhan, lakukan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Makasih sudah menonton, Tuhan Yesus memberkati.